Ya, Anak Ibu semuanya, hari ini kita lanjut materi matematika wajib kita. Hari ini kita akan membahas tentang matriks. Matriks itu adalah kumpulan bilangan yang disusun persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom serta diletakkan di dalam tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Nah, matriks itu sendiri dia nanti dinotasikan dengan huruf kapital, bisa A, bisa B, bisa J, sampai Z. Pokoknya harus huruf besar. Kemudian bilangan-bilangan yang terdapat pada baris dan kolom matriks itu nanti dinamakan sebagai elemen atau unsur matriks. Nah, elemen matriks itu sendiri itu nanti dilambangkan atau dinotasikan dengan huruf kecil berindeks rangkap. Apabila nanti matriks kita itu adalah matriks A, maka nanti elemennya dilambangkan dengan huruf A kecil dengan indeks rangkap. Misalnya di sini saya buat indeksnya M, N, atau I dan J. Nah, M dan I itu nanti menyatakan bahwa elemen itu terletak di baris keberapa, baris ke M atau baris ke I. Kemudian yang N sama J itu menyatakan elemen itu terletak di kolom keberapa, kolom ke N atau kolom ke J. Nah, bentuk matriks itu nanti seperti ini. Saya buat. Misalnya saya ada matriks A, maka elemennya nanti terletak di dalam kurung. Nah, di sini saya buatnya dalam kurung siku ya. Dalam kurung biasa juga bisa. Nah, ada nanti elemennya A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, AM1, AM2, AMN. Nah, nanti yang dia horizontal, yang seperti ini, itu nanti namanya adalah baris. Berarti yang ini namanya baris pertama. Kemudian ini namanya baris kedua. Dan seterusnya ya. Ini berarti nanti baris ke N ya, baris ke N. Nah, kalau kolom itu adalah yang vertikal, yang tegak. Ini berarti dia nanti jadi kolom ke 1, ya kan? Terus selanjutnya ini berarti kolom ke 2 dan seterusnya. Ini berarti kolom ke N. Itu ya. Berarti apa maksudnya dari A11? Berarti A11 itu adalah elemen atau unsur matriks yang terletak di baris pertama dan kolom pertama. Itu ya maksudnya. A11 itu berarti elemen atau unsur yang terletak di baris pertama, baris ke-1 dan kolom ke-1. Seperti itu ya. Nah, kalau A12 berarti dia elemen atau unsur matriks yang terletak di baris pertama dan kolom kedua. Misalnya A21. A21 berarti elemen atau unsur matriks yang terletak di baris kedua dan kolom pertama atau kolom ke-1 ya. Kalau A22 berarti elemen yang terletak di baris kedua dan kolom kedua, begitu seterusnya. Nah, itu kan masih saya lambangkan dengan huruf. Saya bisa buat contoh matriksnya. Contoh matriks. Saya membuat beberapa contoh matriks
Ini 1, 2, 3. Ini pun bisa disebut sebagai matriks. Karena pokoknya dia disusun ada bilangan di dalamnya dan susunannya itu persegi panjang. Kalau nggak persegi, ini susunannya persegi panjang dan dia diberikan tanda kurung siku. Bisa juga dia seperti ini. 3, 4, 5, 6. Ini pun matriks. Susunannya disusun berbentuk persegi. Kemudian ini juga matriks. Ini matriks juga ya. 1, 2, 0, 3, 4, 7, 0, 0, 3. Ini pun juga matriks. Terus ada juga nanti bentuknya min 1, 0, 3, 4, 5, 7. Ini juga matriks. Pokoknya bilangan yang disusun dia bentuknya persegi atau persegi panjang, terus dia dibatasi dengan kurung siku atau kurung biasa, itu disebut sebagai matriks. Tapi kalau ini matriks ya, ini matriks, ini matriks, ini matriks, ini matriks. Tapi kalau misalnya saya buat seperti ini, misalnya ada E, saya buat 1, 3, 6. Ini matriks atau tidak? Nah, kalau bentuknya seperti ini dia bukan matriks. Bukan matriks. Kenapa? Karena dia disusun bukan berbentuk persegi atau persegi panjang. Gitu ya. Nah, itulah contoh matriks. Selanjutnya nanti di matriks itu ada namanya ordo matriks. Nah, ordo matriks itu adalah ukuran suatu matriks yang ditentukan berdasarkan banyaknya baris dan kolom suatu matriks. Misalnya kita memiliki matriks A. Matriks A ini terdiri dari M baris dan N kolom. Maka matriks A dikatakan berordo M kali N dan ditulis dengan A dengan indeksnya M kali N. Seperti itu ya. Misalnya, contoh, saya punya matriks B 3, 4, 7, min 1, 0, 5. Nah, kamu ditanya tentukan ordo matriks B. Nah, berarti kamu harus menentukan dulu berapa banyak barisnya dan berapa banyak kolomnya. Berarti dari sini banyak baris B sama dengan 1, 2, 3. Kemudian banyak kolom B 1 dan 2. Berarti ordo dari matriks B adalah baris kita kalikan dengan kolom. 3 dikali 2. Nah, 3 kali 2 ini tidak dihasilkan, dia cuma gini ya, 3 dikali 2. Atau bisa kita buat B 3 kali 2. Berarti matriks B itu berordo 3 kali 2. Kemudian, contoh lagi. Yang kedua, kalau misalnya saya buat contohnya, misalnya ada matriks F. Nah, ini juga matriks ya. Meskipun dia cuma satu bilangannya, dia juga matriks karena dia disusun persegi. Nah, tentukan ordonya. Ordonya berapa? Kalau kita perhatikan di sini, baris F itu 1, kemudian kolom F juga 1. Berarti bisa kita simpulkan bahwa ordo dari F itu adalah 1 kali 1, gitu ya. Terus contoh yang ketiga, kita lihat lagi. Contoh yang ketiga,
Misalnya saya punya matriks A dengan elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tentukan ordo dari si A. Berarti ordo matriks A adalah barisnya ada berapa? 1, 2, 3. Ya, 3. Terus kolomnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti matriks A ini berordo 3 kali 3. Seperti itu ya. Ini ada contoh soal. Misalnya saya punya matriks M dengan elemennya ini 7, 3, 4, 0, min 1, 5, min 8, 2, 6. Pertanyaan pertama, tentukan dulu ordo M. Berarti kalau ordo M gampang ya. Kalau mau menentukan ordo M, berarti banyak barisnya berapa? 1, 2, 3. Berarti 3 kali kolomnya 1, 2, 3. Berarti 3 kali 3. Oke. Berarti ordo M adalah 3 kali 3. Sekarang yang B ditanya M11, M23, M31, M32, M43. Kita jawab satu-satu ya. Yang B M11. M11 itu maksudnya tadi sebelumnya sudah saya bilang, ini kenapa M kecil, karena kita punya matriksnya adalah matriks M. Berarti M11 itu maksudnya adalah elemen matriks M pada baris ke-1 dan kolom ke-1. Berarti dari sini angka yang terdapat pada baris ke-1 ini. Baris ke-1, kolom ke-1 mana? Ini. Berarti yang mana dia baris ke-1, kolom ke-1? Adalah 7. Oke, sekarang M23. M23 itu adalah elemen matriks M yang terletak pada baris kedua dan kolom ketiga. Baris kedua ini, kolom ketiga. Berarti yang mana? 5. Terus M31. M31 berarti elemen matriks M yang terletak pada baris ketiga, kolom pertama. Berarti adalah -8. Kemudian M32. M32 berarti baris ketiga, kolom kedua. Berarti adalah 2. Kemudian M43. M43 berarti baris keempat, kolom ketiga. Nah, di sini matriks M ini ada nggak baris keempatnya? Nggak ada. Dia hanya 3 baris. Berarti ini tidak ada ya. Tidak ada. Kenapa? Karena matriks M itu hanya memiliki baris sebanyak 3, sedangkan dia mintanya baris keempat, berarti kan tidak ada ya. Oke. Ini contoh yang kedua, ada matriks C dengan elemennya 3, min 1, sama 4. Yang pertama saya tanya, tentukan ordo C. Ordo C berarti kan banyak barisnya dulu. Banyak barisnya 1, 2, 3. Kolomnya cuma 1. Berarti ordo C adalah 3 kali 1. Nah, sekarang C11 berarti elemen matriks C yang terletak di baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama, berarti 3. Berarti C11 3 ya. Kemudian C22 berarti baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua. Tidak ada ya. Kenapa? Karena matriks C ini hanya terdiri dari 1 kolom. Berarti ini kosong ya. Terus C31. Berarti elemen yang terdapat pada
baris ketiga kolom pertama ada ya, yaitu 4 gitu ya. Terus yang C ditanyanya, -1 merupakan elemen C yang terletak di baris ke -1, terletak di baris ke 2 dan kolom ke 1 tadi ya. Kemudian nanti di matriks itu ada namanya transpose matriks. Nah, apabila kamu memiliki matriks A, berarti nanti transpose matriks A itu ditulis dengan A pangkat T. Kalau misalnya kamu memiliki matriks B, berarti transpose B itu nanti dinyatakan dengan B pangkat T. Nah, transpose matriks itu dia diperoleh dengan cara menukar elemen pada baris menjadi elemen pada kolom dan sebaliknya. Nah, misalnya saya punya matriks A, misalnya saya buat 3, 2, -1, -4. Nah, apabila ditanya nanti tentukan transpose matriks A, berarti tinggal kamu putar aja. Tadi kan 3, 2 ini kan letaknya di baris, kamu buat jadi di kolom, jadi 3, 2. Begitu juga dengan -1 sama -4-nya. Nah, ini dia jadinya A transpose-nya. Terus yang kedua, misalnya saya punya matriks B 3, -1, 0, 3, 7, 8. Ditanya samamu B transpose. Tinggal kita putar aja. 3 -1 kan baris sekian. Kita buat jadi kolom 3, -1. Begitu juga dengan 03. 03 pun jadi kolom. 78 jadi kolom juga. Udah, itu aja. Gampang kan? Nah, selanjutnya di matriks itu juga ada nanti kesamaan dua matriks. Syaratnya, dua matriks itu dikatakan sama apabila ordonya harus sama. Berarti banyak baris dan banyak kolom dari dua matriks itu harus sama, bentuknya harus sama pokoknya. Kalau misalnya matriks A itu berordo 1 kali 3, maka matriks B pun harus berordo 1 kali 3 gitu ya. Terus nilai elemen yang seletak harus sama gitu ya. Contohnya ini saya punya dua matriks P dan matriks Q. Nah, katanya matriks P itu sama dengan Q. Coba kita cek. Matriks P itu dia berordo 2 kali 2. Matriks Q juga berordo 2 kali 2. Nah, yang ditanya, tentukan nilai X kuadrat kurang Y kuadrat. Berarti kita harus mencari dulu berapa nilai X, berapa nilai Y. Nah, si X letaknya di sini, si Y letaknya di sini. Nah, katanya tadi kan si P itu sama dengan Q. Berarti elemen yang seletak itu sama. P sama dengan Q. Berarti 3X, 2, 4 sama min Y itu sama dengan 6, 2, 4, 3. Nah, elemen yang seletak itu apa? 3X sama dengan 6. 2 sama dengan 2, 4 sama dengan 4, min Y sama dengan 3 gitu ya. Kan kita perlu mencari nilai X dulu. X terletak di mana? 3X. 3X itu sama dengan mana? Sama dengan 6. Berarti 3X sama dengan 6. Berarti dapatlah X-nya itu 6 bagi 3, 2. Sekarang ditanyanya Y. Y di sini. Min Y itu sama dengan siapa? Sama dengan 3. Berarti min Y sama dengan 3. Berarti Y-nya sama dengan 3 bagi min 1, min 3. Udah dapat X sama Y. Yang ditanya X kuadrat kurang Y kuadrat. Berarti X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat kurang min 3 kuadrat. 2 kuadrat 4, kurang min 3 kuadrat 9. 4 kurang 9 minus 5. Gampang kan? Contoh yang kedua, ini ada matriks C, ada matriks D. Katanya, jika C transpose sama dengan D transpose, tentukan nilai A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Berarti yang kita harus samakan adalah C transpose sama D transpose ya.
C transpos itu sama dengan D transpos. Apabila C-nya ini kita transpos dulu ya, jadinya 2B min A 5 sama dengan D transpos. Berarti kita transpos ini jadi 2, 3, 4, min 5. Nah, elemen yang seletak itu harus sama. Kita mau mendapatkan nilai A sama B kan? Si A di sini, min A sama dengan 4. Min A sama dengan 4. Berarti kita dapatlah A-nya sama dengan min 4. Kemudian B. B itu sama dengan 3. B sama dengan 3. Berarti A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat sama dengan, tinggal kita substitusi ya. Min 4 kuadrat tambah 2 kali min 4 kali 3 tambah 3 kuadrat. Min 4 kuadrat 16, 2 kali min 4, min 8, tambah 3, min 24, ditambahkan 9. 16 kurang 24, minus 8, minus 8 tambah 9, 1. Gampang ya. Nah, ini dia matriks ini sama dengan ini. Yang ditanya D tambah 3. Nah, di sini yang ada D-nya itu adalah 2D tambah 5 itu sama dengan A kurang C. Berarti kita harus mencari dulu nilai A sama C dulu ya, supaya bisa kita samakan dengan ini. Nah, pertama nilai yang seletak itu sama. Berarti di sini saya mulainya dari 2A tambah 1 sama dengan A kurang 2 ya. 2A tambah 1 sama dengan A kurang 2. Saya selesaikan, jadinya 2A kurang A sama dengan min 2 kurang 1. Jadinya A sama dengan minus 3. Kita dapat si A-nya. Sekarang kita perlu si C. Si C itu letaknya di sini. B kurang C kurang 3 sama dengan C kurang 1. Berarti kita perlu nilai B. Kita cari dulu nilai B. B itu adanya di sini ya. Berarti A tambah 2B itu sama dengan B tambah 3. A tambah 2B sama dengan B tambah 3. Tadi si A sudah dapat ya. Berarti min 3 tambah 2B sama dengan B tambah 3. Kita selesaikan. 2B kurang B sama dengan 3 tambah 3. 2B kurang B sama dengan B. 3 tambah 3 hasilnya 6. Nah, kita mau mencari nilai C. Berarti B kurang C kurang 3 sama dengan C kurang 1 ya. B kurang C kurang 3 sama dengan C kurang 1. B-nya kita buat jadi 6. Kurang C kurang 3 sama dengan C kurang 1. Jadinya 6 kurang 3 di sini 3 kurang C sama dengan C kurang 1. Berarti di sini jadinya min C kurang C min 2C sama dengan min 1 kurang 3 minus 4. Berarti C-nya sama dengan minus 4 bagi minus 2 sama dengan 2. Oke, udah dapat A, udah dapat B, udah dapat C. Berarti sekarang kita mau mencari nilai D. Berarti 2D tambah 5 sama dengan A kurang C ya. D tambah 5 sama dengan A kurang C. 2D tambah 5, A-nya tadi sama dengan min 3 kurang C-nya 2. T 2D tambah 5 sama dengan minus 5. Berarti sini 2D sama dengan min 10 ya. Oke, berarti kita dapat D-nya sama dengan minus 5. Berarti yang ditanyakan D tambah 3. Tinggal kita jawablah bahwasannya D tambah 3 sama dengan minus 5 tambah 3 sama dengan minus 2. Itu deh. Oke, materi kita sampai sini aja. Dipahamilah materi matriks ini, karena matriks ini gampang tapi harus teliti.
Oke.